Selong, salah satu daerah basis penyebaran agama Islam di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pemandangan alam yang indah terasa sejuk dan asri dikala kita berkunjung di kota ini. Di sepanjang jalan menuju kota Selong, kita dapat melihat bangunan-bangunan masjid yang indah, melambangkan suasana religius masyarakat Lombok Timur. Mengajarkan setiap insan beriman untuk selalu memuja kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah pemirsa, kali ini saya mengajak Anda untuk menyaksikan nuansa religius di Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur. Baik pemirsa, bagaimanakah nuansa keislaman yang ada di kota ini? Ikuti terus perjalanan saya di Jalan-Jalan Islami kali ini, produksi TVRI Nusa Tenggara Barat. Sebagai pusat penyebaran agama Islam di Kabupaten Lombok Timur, kota ini terkenal akan ketaatan masyarakatnya dalam menjalankan perintah agama. Berjarak sekitar 52 km dari kota otonomi Mataram, sebagai pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selong juga dikenal sebagai kota dagang. Di sepanjang jalan di kota ini, banyak kita jumpai toko-toko dan pedagang kaki lima yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat. Sekitar abad ke-17, ajaran Islam diperkenalkan oleh seorang juru dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Asy-Syafi'iyah dari Goa, Sulawesi Selatan melalui Pulau Sumbawa. Dan sejak saat itulah di kalangan suku Sasak, ajaran Islam tersebar luas di kota Selong dan sekitarnya. Sebuah bangunan masjid yang sangat megah berdiri kokoh di tengah kota ini. Arsitekturnya terinspirasi dari gaya bangunan masjid Timur Tengah. Empat buah menara berdiri tegak mengelilingi kubah induk bangunan suci ini, menambah keindahan eksterior Masjid Agung Al-Mujahidin. Ruang salat utama yang luas dan tertata rapi menambah kehusuan masyarakat muslim yang melakukan ibadah di tempat yang mulia ini.
kota ini juga terdapat sebuah desa yang menjadi saksi sejarah perkembangan Islam, yaitu Desa Pancor. Pada pertengahan abad ke-19, saat umat Islam cukup banyak di desa ini, maka terdorong oleh rasa keimanan dan ketakwaan yang mendalam, para tokoh agama di kota Selong dan Pancor mengajak seluruh masyarakat untuk membangun sebuah masjid di atas tanah yang diwakafkan salah seorang warga desa Pancor, yaitu Jero Mihram. Nah pemirsa, saat ini saya mengajak Anda untuk melihat dan mengetahui salah satu sejarah penyebaran agama Islam yang ada di kota ini, yaitu sebuah masjid yang berdiri pada tahun 1918 Masehi. Wow, seperti apa? Yuk kita lihat dulu. Melalui sarana tempat ibadah ini, seluruh masyarakat kota Selong dan sekitarnya memperoleh bimbingan agama dari para tuan guru yang berada di Kabupaten Lombok Timur. Jadi masyarakat Islam di Lombok ini adalah merupakan hasil perjuangan para pendahulu kita, sehingga begitu berudak banyaknya. Yang pertama, keadaan atau begitu banyaknya para tuan guru atau dai kita di Lombok ini sebagai hasil jerih payah para al-mukarramun, tuan guru kita yang terdahulu, termasuk tuan guru kita yang di Pancor ini sendiri namanya tuan guru Sarap, yang lebih dulu daripada Al-Baufurullah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid, Tuan Guru Sarap, Tuan Guru Badar. Kemudian beliau sendiri Al-Baufurullah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, ya, yang begitu dia pulang dari Mekah membangun madrasah, sehingga madrasahnya tersebar di 10 Lombok ini. Hiruk pikuk kendaraan di perempatan Pancor nampak lenggang tatkala waktu sholat Jumat tiba. Masyarakat berbondong-bondong memenuhi seruan agama untuk tunduk dan tawaddu sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kaum muslimin di kota ini tercermin pada wajah Masjid Besar At-Taqwa Pancor. Aktivitas keduniaan ditinggalkan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat yang merupakan suatu kewajiban setiap insan beriman. Nuansa religius pun menyatu dalam kehusyuan masyarakat muslim yang berdomisili di kota ini. Untuk selanjutnya pemirsa, saya mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu pondok pesantren yang cukup terkenal yang ada di kota Selong ini, yaitu Pondok Pesantren Nahdlatul Watan. Seperti apa metode pembelajaran yang ada di sana? Mari kita telusuri bersama, tetap di Jalan-Jalan Islami. Sekitar 1 km ke arah timur Masjid At-Taqwa Pancor, nuansa keislaman semakin terasa. Hilir mudik para santri Pondok Pesantren Nahdlatul Watan. Pemirsa,
jalan-jalan Islami sebagai generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa, pastinya kita dituntut untuk memiliki skill dan kepribadian yang Islami. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu pondok pesantren yang ada di kota ini, yaitu Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon, yang merupakan pondok pesantren besar dan ternama di kota ini. Baiklah pemirsa, seperti apakah metode pembelajaran yang ada di pondok pesantren ini? Kita lihat bersama yuk, tetap di Jalan-Jalan Islami. Kedatangan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, modernisasi lembaga pendidikan Islam memasuki babak baru. Aku netedu dengan senenau, dengan sino telaknat julusi malaikat, Allah Ta'ala. Sekitar tahun 1934 Masehi, beliau mendirikan pondok pesantren dengan harapan dapat mencetak generasi bangsa yang beriman dan bertakwa. Meskipun pada saat itu masyarakat Selong dan sekitarnya berada dalam pengawasan para penjajah Belanda. Jadi bisa dibilang Al-Maghfurullah itu orang yang memiliki visi sangat maju ke depan. Pada saat dimana orang tidak berpikir, tidak sampai pikirannya untuk bicara masalah pendidikan formal, beliau sudah berpikiran tentang itu. Karena beliau sangat sadar, jadi kemajuan umat, kemajuan bangsa itu memang dasarnya, dasar yang utamanya adalah pendidikan. Upaya memodernkan lembaga pendidikan Islam dipengaruhi langsung dari Mekah. Jadi perjuangan gigih beliau lah yang membuat kemudian Madrasah Nahdlatul Wathon ini, kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan saat ini, itu bisa dibilang kalau kita bandingkan antara madrasah negeri dengan Madrasah Nahdlatul Wathon, lebih banyak Madrasah Nahdlatul Wathon. Bisa kita bayangkan beban pemerintah seandainya tidak ada Madrasah Nahdlatul Wathon, kemana anak-anak kita ini akan bersekolah, gitu, seperti itu. Jadi jiwa perjuangan itulah yang kita contoh, kita jadikan teladan, dan beliau berpesan bahwa di dalam kehidupan ini kita harus menjalaninya, atau di dalam perjuangan ini kita harus menjalaninya dengan prinsip yakin, sabar, ikhlas, dan istiqomah. Perjuangan untuk melakukan perubahan dan pembaharuan di dunia pendidikan Islam tersebut diselimuti oleh pengalaman heroik. Beliau harus berhadapan dengan para ulama tradisional yang telah lama eksis di tengah masyarakat Selong dan sekitarnya. Di
di saat kondisi di sini di Lombok ini banyak sebagian besar orang waktu telu, kemudian masih ada ajaran animisme gitu. Beliau sudah bisa berpikir untuk mendirikan sekolah formal yang namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Pada saat itu beliau mendirikan khusus untuk laki-laki. Jadi bisa dibilang Al-Maghfurullah itu orang yang memiliki visi sangat maju ke depan. Pada saat dimana orang tidak berpikir, tidak sampai pikirannya untuk bicara